Setelah insiden ledakan di SMA N 72 Jakarta, kepolisian bergerak cepat menggeledah rumah terduga pelaku berinisial F pada Jumat malam 7 November 2025. Penggeledahan tersebut melibatkan tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab Mabes Polri bersama Densus 88. Petugas tampak keluar masuk rumah sambil membawa sejumlah bungkusan berwarna coklat. Salah satunya bertuliskan paket berisi serbuk yang langsung diamankan untuk pemeriksaan mendalam. Beberapa barang lain juga dikumpulkan sebagai barang bukti tambahan. Temuan ini menjadi perhatian serius penyidik karena diduga berkaitan erat dengan bahan peledak yang digunakan di sekolah. Polisi memastikan seluruh bukti akan dianalisis secara forensik untuk memastikan komposisi dan kaitannya dengan ledakan di SMA N 72. Sementara itu, Ketua RT setempat Dani mengungkap bahwa F dikenal sebagai remaja yang jarang bersosialisasi, bahkan dengan keluarga di rumah maupun tetangga sekitar. Perubahan sikap F disebut mulai terlihat sejak dirinya masuk SMA, di mana ia menjadi lebih tertutup dibanding masa SMP. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, F merupakan siswa kelas 12 yang dikenal pendiam dan sempat mengalami perundungan di sekolah. Kini setelah peristiwa ledakan tersebut, F dilaporkan tengah menjalani perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya saat kejadian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pelaku ledakan SMA N 72 masih hidup. Ia adalah siswa sekolah itu sendiri dan masih berusia 17 tahun. Tapi herannya, kenapa dia bisa terobsesi sama pelaku teror di dunia yang melakukan serangan kepada masjid dan umat muslim. Sampai-sampai ia menuliskan nama-nama pelaku itu di senjata yang ia bawa. Jadi kita semua tahu kan kalau ada ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading pada saat sholat Jumat di dalam masjid yang memakan korban mencapai 96 orang. Dari jumlah itu, 29 korban masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sementara 67 lainnya telah diperbolehkan pulang. Nah, siswa yang menjadi pelaku ledakan tersebut diduga sering dibully oleh teman-temannya yang gua kutip dari Tribun Jakarta. Ia melakukan hal ini karena ingin balas dendam. Bahkan ia sampai bisa merakit bahan peledaknya sendiri dan menaruhnya di 3 titik, di musola, di kantin, dan di tempat duduk-duduk siswa yang sudah diberi timer. Buset, ini mah udah ahli banget ya. Sampai-sampai bisa bikin bom pakai timer loh. Pelaku ini menurut teman-temannya selalu sendirian kemana-mana dan memakai jas warna putih. Dan juga ia senang dengan video gore. Video gore itu adalah genre video yang menampilkan kekerasan fisik. Kalau menurut kalian gimana? Terduga pelaku ledakan di SMA 72 adalah korban bully dan suka menyendiri. Gue cuman mau bilang hati-hati sama korban bully, apalagi kalau orangnya itu pendiam dan suka menyendiri, karena kita nggak pernah tahu diamnya dia itu ngapain aja gitu kan. Bisa jadi dia diam-diam merencanakan sesuatu kayak kejadian yang tadi itu. Gue nggak bilang tindakan si pelaku ledakan ini benar, tapi lebih parahnya lagi gue mau bilang kalau pelaku bully itu lebih nggak bener lagi, tahu nggak? Ini para pelaku bulinya juga nih ya wajib banget diperiksa nih, karena mereka ini udah bikin mental orang pendiam jadi penjahat, tahu nggak? Pesan gua nih ya buat para pelaku bully, lo kalau mau gila aja sendirian, ngapain ngajak-ngajak orang? Gak semua pelaku bully itu nyerah dan bundir, lo harus berkaca nih dari kejadian ini. Kata gua para pelaku bully itu mesti dipenjarain aja, tahu nggak? Biar jerak. Dia lagi rame nih guys, ada ledakan bom rakitan pas sholat Jumat di SMA 72 Jakarta. Diduga ini karena balas dendam karena sering dibully. Tuh lagi dan lagi noh, penyebabnya apa? Pembulian, balas dendam yang di Aceh kemarin noh belum kelar. Jadi beberapa hari yang lalu juga santri di Aceh nekat bakar asrama pesantren di negara kesal dibully teman. Sebenarnya gue udah nggak bisa nyalahin korban pembuli ini malah justru gue mendukung gitu. Tapi nggak yang berlebihan seperti ini. Apa masalahnya? Korban bully ini udah dilihat sama guru ataupun ustadznya, nggak diperhatikan. Mereka tahu siswa atau santri mereka dibully, tapi mereka diem. Lebih parahnya lagi, oknum guru ikut membuli muridnya. Sebenarnya udah ada tanda-tanda guys, mereka ini sebenarnya memendam. Pelaku pengeboman ini suka koleksi gambar-gambar dan foto-foto bedah. Jadi harusnya kejadian seperti ini berulang dari zaman batu. Siswa, murid, guru ataupun ustadz, kalian belajar. Jangan biarkan benih-benih pembuli ini berkembang di lingkungan belajar. Juga buat adik-adik siswa, jangan didukung temannya membuli teman kalian. Atau gimana, kita tunggu kejadian seperti ini terulang lagi. Gimana pendapat kalian? Baru kemarin banget nih, Jumat, terjadi pengeboman di SMA 72 Jakarta. Tahu gak pelaku pengebomannya siapa?
yaitu seorang anak yang dulunya sering dibully. Dia rakit bom sendiri, dia taruh di 3 titik yang berbeda, yang meledak cuma 2 infonya ya, yang satu nggak meledak, dan yang satu meledak ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Bayangin, emang sih dari infonya nggak ada meninggal, cuman luka-lukanya parah. Kata gue mah nih, stop bullying, karena anak yang dibully kelihatannya cupu atau gimana. Nggak guys, kalau dia udah tertekan, udah tersiksa batinnya, dia bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh kemarin, udah lihat belum, gara-gara dia dendam sama teman-temannya di pesantren, dia bakar pesantren. Edan gitu, senekat itu anak yang dibully. Kata gue mah yang cupu itu bukan anak yang dibully, tapi yang ngebulinya. Soalnya yang ngebully itu dia nggak mungkin sendirian ya. Jadi stop bullying kata gue mah. Ngeri. Gue tadi udah lihat videonya, fotonya juga di tele, ngeri. Aduh, pokoknya ngeri dah. Viral banget pengeboman di sekolah yang ada di Jakarta Utara, dan diduga pelakunya adalah siswa sekolah tersebut yang menjadi korban perundungan atau bullying. Meskipun ini baru saja dugaan, kita harus aware dan tidak bisa menampik fakta bahwa sudah banyak sekali jurnal penelitian yang menunjukkan bahwa korban bullying itu bisa menjadi pelaku kekerasan, pelaku pembunuhan. Terdapat hubungan yang erat antara victimization of bullying dengan murderous. Jadi korban bullying itu either dia one day dia bundir mengakhiri hidupnya, atau dia menjadi pelaku kekerasan atau pelaku pembunuhan. Itu sudah banyak sekali penelitiannya, silahkan kalian googling sendiri. Tapi ini benar-benar jadi warning keras banget bahwa kasus bullying di Indonesia ini sudah seperti lingkaran setan yang harus kita putus sekarang juga. Stop menormalisasi bullying. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah kita sendiri. Kemudian lanjut ke sekolah, lanjut ke organisasi-organisasi, bahkan termasuk di sosial media. Yang lihat aja begitu banyak kasus bullying yang terjadi lewat sosial media, lewat verbal yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sosial media, juga lewat ketikan-ketikan netizen di kolom-kolom komentar. Dan kalian menormalisasi hal tersebut. Stop normalisasi bullying. Kita selamatkan masa depan anak-anak kita yang adalah penerus bangsa kita. Kasus ini harus ditindaklanjuti sih, mau terbukti atau tidak, tapi ini adalah sebuah warning keras banget buat kita untuk sekali lagi stop normalisasi bullying atau perundungan dimanapun itu. Nah, ini ada berita terbaru nih di Jakarta. SMA N72, seorang siswa SMA 72 diduga kerap menjadi korban bully. Akhirnya dia meledakkan bom rakitan bikinannya dia sendiri. Wah, menurut aku beri apresiasi. Kenapa seperti itu? Ya, ini menunjukkan apa? Ketika dia direndahkan, dia menunjukkan kekuatannya. Maka nih, ini peringatan buat para pembuli-pembuli. Ya, jangan pernah merendahkan orang. Ketika orang itu bangkit, mampus kalian. Ya, ini bisa jadi apa? Anak ini dibully, ini lapor ya ke gurunya, akhirnya nggak direspon. Akhirnya apa? Ya ini reaksinya dia. Maka nih, jangan pernah merendahkan orang. Ketika orang itu bangkit, habis kalian, habis. Gitu loh. Jangan. Ini ya, buat peringatan juga buat orang tuanya. Ya, ajari anak-anak kalian ini untuk tidak suka merendahkan orang. Ojo suka membuli orang, ojo suka itu, jangan. Kalau orang yang dibully ini mengeluarkan kekuatan, tuh efeknya nih. Nih, SMA N72 sebagai contoh buat peringatan buat para pembuli-pembuli ya. Ini peringatan, pelajaran. Jangan suka bully orang. Kalau yang kalian bully ini udah bangkit mengeluarkan kekuatannya banyak ya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Biar kakak paham, salam sehat dari saya, bukan siapa-siapa. Pelajaran, jangan suka bully orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini viral banget terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadiannya tuh pada tanggal 7 November ya, hari Jumat siang ini saat menjelang sholat Jumat. Kronologinya, salah satu guru tuh bilang kalau ledakan pertama itu terdengar setelah iqamat dikumandangkan. Gak lama setelah itu, ledakan kedua terjadi di area luar masjid sekolah. Seketika, guru-guru, murid-murid itu langsung berlarian melakukan evakuasi. Kesaksian dari salah satu orang warga, mereka
bilang kalau memang ledakan itu terdengar saat siswa-siswa ini lagi melakukan sholat Jumat. Saksi lain mengatakan bahwa ada 3 titik ledakan guys. Ledakan terjadi sekitar jam 12 siang katanya. Akibat insiden ini ada lebih dari 60 orang dilarikan ke rumah sakit. 4 diantaranya harus menjalani operasi karena luka parah di bagian rahang, kepala, dan wajah. Ledakan pertama itu terjadi di dalam musola di lantai 3 guys, di khotbah kedua. Nah, ada salah satu petugas yang menunjuk salah satu siswa kelas 12 yang sudah terkapar guys. Di dekatnya anak yang terkapar ini itu ada senjata mainan. Anak ini juga menggunakan sepatu boots guys. Jadi ini tuh adalah kesaksian dari para siswa guys yang ada di lokasi. Beberapa siswa lain itu membenarkan cerita ini guys. Katanya ada sebuah kaleng minuman yang dimodifikasi dengan bumbu katanya. Selain itu juga ada remote kecil di dekat anak ini. Anak ini katanya cukup pendiam guys, dan dia tuh katanya suka dibully sama teman-temannya. Kata mereka juga, si anak ini itu kerap menggambar senjata dan suka menonton video kekerasan. Namun hingga saat ini, polisi tuh belum memberikan informasi yang lengkap guys. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri, belum bisa memastikan nih guys kalau ini tuh ada unsur terorismenya. Jadi memang masih diselidiki apa sih penyebab dari ledakan ini guys. Nah, gimana nih menurut kalian terhadap insiden ini? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar.